Di awal Mei, dilangsungkan konsultasi tingkat tinggi tentang Islam moderat di Istana Bogor yang menghadirkan ulama-ulama Islam dunia. Di antara mereka adalah Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib. Gagasan tentang Islam moderat khususnya dimunculkan pasca tragedi 11/9 yang menimpa WTC di Amerika. Gagasan ini sebagai antitesa dari Islam radikal yang menjadikan kekerasan sebagai cara untuk mendakwahkan Islam sehingga menyisakan citra negatif terhadap ajaran Islam itu sendiri. Rujukan yang biasanya digunakan ketika kita berbicara tentang Islam moderat adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Saya sedang menulis tentang keberislaman yang moderat sebagai bagian dari upaya untuk urun rembuk dalam tema ini. Dengan melihat dan menggarisbawahi beberapa kata dalam ayat dalam surah Al-Baqarah 143 ini. Kajian terhadap kata-kata dalam Al-Quran ini menurut para mufassir menjadi penting karena setiap kata dalam Al-Quran memiliki pesan dan maknanya tersendiri yang sangat unik dan mendalam. Oleh karena itu, profesor-profesor di luar dunia Islam di Barat dan di Asia melakukan kajian juga yang bernama kajian semantik terhadap kata-kata dalam Al-Quran. Misalnya ada yang namanya Profesor Toshiko Isutsu yang melakukan kajian terhadap kata-kata dalam Al-Quran untuk melihat pandangan dunia Al-Quran secara utuh. Kata yang saya garis bawahi dari ayat ini yang pertama adalah kata ummatan. Artinya ayat ini merujuk kepada umat Islam, bukan agama Islam. Karena agama Islam pastilah moderat. Ia tidak perlu dimoderatkan. Tidak perlu dipredikasi dengan kata moderat juga. Karena ia pastilah moderat. Yang perlu menjadi moderat, diupayakan untuk bersikap moderat adalah umat Islam itu sendiri. Karena umat berbeda dengan agama. Bisa jadi seorang umat tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik, sehingga dia tidak merepresentasikan dari agamanya itu sendiri. Dan bisa jadi umat-umat dari agama lain justru secara tidak sadar menjalankan nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu kita dapati Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaharu Islam dari Mesir, ketika dia berkunjung ke Paris 1 abad lebih yang lalu, dia melihat suasana Paris, orang-orangnya begitu disiplin, begitu ramah, bersih kotanya, dan lain sebagainya. Sehingga ia katakan, aku melihat Islam di Paris, meskipun aku tidak melihat Muslim di sana. Karena kenapa? Karena kebersihan, kedisiplinan, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari ajaran Islam. Yang justru dia lihat di Paris, yang mayoritas masyarakatnya adalah non-Muslim. Kemudian yang kedua, kata yang digarisbawahi di sini oleh saya adalah kata ja'alna. Kata ja'ala ini berbeda dengan khalaqa. Khalaqa berarti menciptakan. Ini adalah tindakan Allah sendiri. Yakni menciptakan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada. Misalnya Allah menciptakan bumi. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan ja'ala berarti menjadikan. Ia bermakna membuat sesuatu yang awalnya potensi menjadi aktual. Ia adalah proses mengaktualisasikan sesuatu. Oleh karena itu, ia adalah gabungan dari tindakan atau kehendak Allah dengan kehendak serta tindakan manusia. Potensinya yang Allah berikan kepada kita adalah agama Islam itu sendiri. Ia adalah sesuatu ajaran yang moderat. Tugas kita adalah kemudian bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai Islam itu kepada diri kita sehingga kita sebagai umat Islam menjadi umat yang moderat sesuai dengan agama Islam itu sendiri. Karena itu Allah katakan Allah menjadikan kita sebagai umatan wasata, umat yang moderat. Karena Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum, karakter sebuah kaum tanpa ada upaya dari kaum itu sendiri untuk melakukan perubahan terhadap dirinya atau kelompoknya. Oleh karena itu, kajian terhadap Islam seharusnya dilakukan terhadap ajaran Islam itu sendiri.
melalui sumber-sumber utamanya, misalnya Al-Quran dan hadis. Tidak bisa ia melihat kepada tingkah pola umatnya. Karena bisa jadi umat Islam tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian kata yang ketiga yang saya garis bawahi di sini adalah kata wasatan itu sendiri. Wasatan menurut tafsir Ar-Razi maupun At-Tabari memiliki setidaknya 3 arti. Yang pertama adalah di tengah-tengah, pertengahan. Yang kedua adalah adil. Dan yang ketiga adalah terbaik. Kita mulai dari arti yang pertama, yakni di tengah-tengah. Kata wasif dalam bahasa Indonesia itu juga berasal dari kata wasata. Seperti wasif, dia posisinya di tengah. Artinya dia tidak dipengaruhi bias dari kanan dan kirinya, baik itu berupa ancaman maupun rayuan. Dia berada di tengah-tengah dalam artian mengambil keputusan sesuai dari sudut pandang di tengah yang objektif, yang tidak ada bias kanan dan kirinya. Namun itu saja tidak cukup. Ia diperkuat penjelasannya, maknanya dengan makna lainnya, yaitu adil. Di tengah bukan berarti kita tidak bersikap. Moderat bukan berarti kita tidak berpihak. Di tengah bukan berarti kita tidak berpihak. Dalam arti, ketika kita berada di tengah, kita menghindari bias kanan dan kiri kita. Namun dalam memutuskan bisa jadi kita berpihak kepada yang kanan atau yang kiri kita ketika mereka berselisih. Karena adil bukan berarti bersikap atau berpihak sama kepada dua belah kubu. Misalnya, ketika Anda ingin memberikan hadiah berupa pakaian kepada 2 orang, yang satu dewasa dan satu anak-anak, adil bukan berarti Anda memberikan pakaian dengan ukuran yang sama. Melainkan memberikan ukuran dewasa kepada yang dewasa dan memberikan ukuran yang kecil kepada yang anak-anak. Itulah yang dimaknai dengan adil, yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, setelah kita berada di tengah dan tidak terbias oleh kanan dan kiri kita, maka kita bersikap adil. Mana yang benar, kita katakan benar, dan mana yang salah, kita sebut mereka sebagai pribadi atau kelompok yang salah. Itulah makna adil. Dan yang ketiga, wasatan juga diartikan terbaik. Artinya seperti ini, bahwa Anda tidak mungkin diterima untuk menjadi wasit kalau Anda bukan yang terbaik di antara mereka. Anda tidak akan diterima sebagai hakim kalau Anda bukan yang terbaik di antara mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah misalnya ketika Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya karena terjadi banjir di masa itu, maka Rasulullah terpilih menjadi orang yang meletakkan Hajar Aswad itu kembali. Karena apa? Karena beliau diyakini sebagai yang terbaik di antara mereka. Tidak peduli perbedaan agama, suku, dan lain sebagainya. Begitu juga di Piagam Madinah, beliau menjadi pemimpin karena beliau yang terbaik di antara orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Islam. Bukan hanya di antara umat Islam sendiri beliau menjadi yang terbaik, tapi di antara semua beliau adalah yang terbaik. Sehingga beliau legowo oleh orang-orang, dinobatkan sebagai pemimpin pada saat itu, bukan karena landasan agama atau sukunya. Begitu pula ketika kita ingin menjadi hakim, maka kita harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang terbaik sehingga keputusan kita diterima oleh masyarakat. Dan keputusannya pun harus juga yang terbaik, yakni keputusan yang adil. Kemudian mengenai makna wasatan dalam arti terbaik ini juga harus dilihat kaitannya dengan kata syuhada dalam ayat ini. Kata syuhada berarti saksi. Oleh karena itu, kata wasatan artinya adalah berada di tengah-tengah orang-orang yang berkerumun untuk menjadi saksi tentang sebuah nilai kebenaran. Oleh karena itu, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini membawa sebuah hadis. Dikatakan dari Rasul bahwa aku dan umatku kelak di hari kiamat berada di atas sebuah bukit yang menghadap ke arah semua makhluk.
Tidak ada seorang pun di antara manusia, melainkan dia menginginkan menjadi salah seorang di antara kami. Dan tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh umatnya, melainkan kami menjadi saksi bahwa nabi tersebut benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhannya. Jadi Rasul mengisahkan bahwa beliau berada di atas bukit. Kalau dalam keadaan kita saat ini mungkin di atas mimbar. Oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan syuhada 'alan nas. Ada kata Allah yang berarti secara semantik adalah isti'la, berdiri di atas dalam ketinggian moral. Oleh karena itu, dia berada di tengah-tengah masyarakat dan berdiri di antara mereka dalam ketinggian moral terbaik dan mengatakan apa yang benar, meskipun kebenaran itu tidak populis, artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi suara mayoritas masyarakat pada saat itu. Itulah yang dimaksud dengan sikap moderat dalam Islam. Maka pada akhirnya menjadi muslim moderat adalah menjadi muslim yang berada di tengah-tengah, tidak bias kanan kiri mereka, dan menghukumi secara adil tentang apa yang benar dan apa yang salah tanpa peduli terhadap resiko-resiko yang mungkin akan diterima karena ucapannya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan dengan itu ia berarti telah melakukan salah satu aspek dari jihad. Sehingga kalau dia meninggal karena sikapnya itu, maka ia dikatakan syuhada, seorang syahid, karena ia telah menjadi saksi bagi kebenaran. Dan yang terakhir yang penting juga ditekankan adalah pentingnya menyampaikan kebenaran itu secara bijaksana. Rasul dikatakan dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai seorang hakim. Misalnya kita temukan dalam An-Nisa ayat 61, 65, dan 105. Dikatakan Rasul itu sebagai sebuah hakim. Tapi lihatlah bagaimana Rasul menghakimi orang. Ketika suatu hari seorang wanita hamil datang kepada Rasul dan mengaku telah melakukan zina dan meminta dihukum oleh Rasul, maka Rasul pastikan terlebih dahulu bahwa apa yang dikatakannya itu benar, dengan menghadirkan saksi-saksi dan prosedur-prosedur keadilan, sehingga keputusannya menjadi benar dan adil. Kemudian yang kedua, Rasul katakan agar dia kembali bersama walinya hingga anaknya lahir dan disusui, mendapat hak dari seorang ibu, barulah suruh datang kembali. Dan ketika haknya kepada anaknya diberikan, maka wanita itu kembali kepada Rasul dan barulah Rasul menghukumnya. Dia tidak menghukum secara membabi buta, tapi dia menghukum sesuai dengan aturan-aturan yang bijaksana, yang tidak menyengsarakan kepada selain subjek yang dihukum itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.